Hai Kak, Widih. gimana udah nonton Ivana-nya? Udah, Ivana, tapi lu Keren ngapain kayak gini? Aku mau mendalami peran, karena kan kita mau review noni-noni Belanda kan si Ivana itu. Iya mirip sih, cuma kayak gini tuh kayak ngundang gak sih? Udah apaan sih, jangan ngomong kayak gitu deh nanti beneran. Enggak, tapi serius nih. Ini bener Karissa kan gue Bener. gak enak nih film gue. Iya nanti beneran loh. Serius Kar, jangan Nanti kayak gitu ya. beneran loh. Jangan kayak gitu ya Kar ya. Nanti beneran. Kar. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie Freak Nah, hari ini kita akan ngebahas film-film. dan film. Yes, tentu bareng gue di sini Bimo dan ditemenin sama Ada Noni aku Belanda. Karissa, iya. Bukan Noni Belanda ya, ini kurang Belanda Oh, kurang sebenarnya. Belanda, blasteran sih ya. Iya. Nah, hari ini kita akan ngebahas apa nih, Kar? Ya hari ini kita akan membahas film horor, salah satu dari Danur Universe juga. Yes, bener Yang banget. berjudul Ivana. Yes, bener banget. Gue nonton Danur Universe sih kayaknya cuma Danur 1 sama Asih ya. Asih tuh masuknya Danur Universe ya? Kayaknya masuk sih. Masuk ya? Kayaknya. Kayaknya masuk. Tapi Ivana sih menurut gue menjadi fresh banget ya, menjadi horor terbaru banget yang nggak ngandelin jump scare, terus apa sih hantu serem yang buat orang takut dan lain sebagainya. Tapi ini kuat di karakter dan kuat di ceritanya. Itu Ya, menurut tapi gue. aku akuin emang beda sih dibanding Danur-Danur yang lainnya, emang dia di-treatnya kayak beda gitu. Yes, benar. Beda dari film horor pada biasanya ya. Iya, betul. Nah, ini tuh didirect sama Kimo Stambul. Yes, dia tuh track recordnya ya menurut gue untuk film horor kayaknya masih kurang sih ya. So-so aja. Iya, ada Dread Out, ada Ilmu Hitam. Ada Ratu Ilmu Hitam gitu. Cuma yang ini menurut gue bagus banget. Gue Kenapa nggak tahu ya, apa mungkin produsernya Manoj Punjabi tuh percaya gitu memberikan hak spesial yang lu boleh nih explore apa aja, gue kasih budget segini, dan si Kimo menurut gue berhasil memanfaatkan budget itu dengan baik. Gitu, karena dari strategi promosinya pun ya nggak terlalu gimana-gimana ya. Bener Tapi nggak sih? oke sih, justru kayaknya karena marketingnya Manoj Punjabi emang Iya, keren sih. selalu oke Iya, gitu. oke. Dan di sini ada castnya juga menarik banget. Ada siapa aja Ya, Kar? di sini ada Caitlin Halderman, ada Sonia Alisa yang jadi hantu Ivananya. Oke. Terus ada Julia Roberts, terus juga ada Shandy William dan juga Tanta Ginting. Yes. Pelawak ya dia tuh sebenarnya. Komedian maksudnya. Komedian Iya. dia. Di sini ya. Di sini juga dia berperan juga ada komedi Agak tipis komedi sih. dia pas dia Benar. muncul. Jadi dia Benar. mencarikan suasana sih menurut Iya, gue di sini. Nah, menariknya nih ya, film Iya. ini tuh tembus 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 1 minggu. Pasti udah lebih sih sekarang. Ya? Sekarang udah lebih gitu dan cukup sukses menurut gue. Iya. Horor Ivana ini cukup sukses bisa tembus 1 juta. Dan dia tuh juga sebenarnya adaptasi dari novel. Oke. Dan kebetulan aku juga baca novelnya itu judulnya meniti berang, maaf judulnya itu Ivana Van Dyke. Namanya Yes. si Ivana, si hantu itu sendiri gitu. Oke. Cuma di sebenarnya itu agak beda. Kalau misalkan dari aku yang baca nih Bim. Di novelnya itu lebih menceritakan tentang kisah hidup dia sejak pindah dari dari Belanda ke Indonesia. Itu lebih fokusnya di situ ceritanya. Terus di akhir cerita kisahnya si Ivana yang di novel itu sebenarnya juga gak dikasih tahu detail. Jadi di novelnya itu lebih ke kehidupan dia Yes. sama kisah cinta dia juga. Yes. Di novel itu ada, tapi kalau misalkan endingnya nih buat kalian yang nonton filmnya bakal jadi kebayang gitu karena di novel tuh nggak dikasih tahu dia Oke. dengan cara seperti apa. Yes, benar. Dan ini by the way novelnya ditulis sama Risa Saraswati ya. Iya betul. Gitu, dan gue paham sih kenapa nggak sama banget sama novel karena kan film pasti mengadaptasinya juga ada idealis sutradaranya Iya. gitu, nggak bisa plek-plekan sama kayak novelnya gitu. bener-bener. Dan budgetnya nih gila, gokil menurut gue. Gokil parah. Hampir 12 M dan belum termasuk biaya promosi. Ini besar banget loh menurut gue. Iya ini tapi udah hampir semahal KKN juga gak sih? Iya, mahalan KKN emang. Iya. Dan itu kakaknya juga Manos Punjabi Iya, juga ya. parah. Gokil Manos Punjabi emang kalau buat Cool. horor ya. Dan ya menurut gue ini adalah salah satu film yang membuktikan budget sebesar ini dimanfaatkan dengan baik. Iya. Gitu, tidak seperti KKN ya. Itu menurut gue gitu. Oke. Ini spin-off Danur Universe juga. Iya Benar. bener. Gitu. Yang Dan tadi aku udah bilang juga sih. Tapi menurut tuh dari Danur Universe ini lu paling suka film apa? Jujur aku masih lebih suka Madah ya. Madah. Gue belum nonton sih. Belum nonton kan? Belum, tapi kayaknya Tapi gue- sebenarnya bedanya adalah kayak Madah sama Ivana, aku lebih suka di treat di filmnya Ivana. Cuma kalau misalkan
untuk cerita aku lebih dapat horornya tuh sebenarnya di Mada sebenarnya. Madah tuh Danur 2 ya? Iya, Danur 2. Aduh. Ceritanya tuh soal Elizabeth, temennya si Ivana juga. Iya, kita nanti spoiler Iya, ya. oh iya. Di gitu mau di aja. Iya. Kalau spoiler. Tapi di sini ternyata terjadi pergantian pemain juga ya? Iya benar. Jadi kalau yang tadi aku bilang itu Kak, kalau misalkan di Danur di yang kedua di Madah itu kan ada Ivana yang juga muncul. Dimaininnya sama bule namanya Victoria Holof. Siapa lah itulah ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya tuh banyak banget ya, aku baca juga kemarin tuh banyak yang komen kayak sebenarnya pengennya si Victoria ini yang lanjutin karena emang dia cocok banget. Karena emang udah bule banget ya? Iya, cuma tapi ternyata dengan digantinya sama Sonia Alisa menurut aku juga tetap berhasil sih. Menurutku berhasil sih. Iya berhasil, Sonia parah. memerankan film Ivana ini dengan sangat amat baik ya. Aku juga suka banget sih. Yes, gitu. Dan ini dia sinopsisnya ya. Sinopsisnya. Ceritanya sebenarnya simple ya menurut gua pada horor umumnya aja gitu. Jadi ada satu Ambar ya, yang ini gue suka banget sih Ambar ini, mirip nama nyokap gue lagi Ambar. Jadi gue berasa tidak sopan Tante nyebut tiba-tiba Ambar. ya. Ambar ini dia tuh diperankan sama Rachel Amanda ya? Enggak, bukan Caitlin Halderman. Yes, maaf. Tiba-tiba Mirip. kenapa Rachel ya? Rachel Amanda. Maaf, saya suka salah ya. Mirip soalnya mirip. Nah dia tuh apa sih kayak setengah buta gitu ya? Iya, Kayak penglihatannya kurang lah, Nah. tapi masih bisa lihat. Itu yang gue suka, penglihatan dia kurang. Terus Menarik dia, ya di situ ya? Iya, dia bener banget. Dan itu dia ke panti gitu, dan di panti itu ternyata rumah itu punya Si Ivana dulu, Iya. Ivana dulu di situ. bener punya background yang emang cukup kelam gitu ya. Itu rumahnya Ivana, di mana Ivana tuh pada tahun 1943 dia tuh sayang banget nih sama orang Indonesia. Iya parah, tapi Gitu. dia dikhianati Betul malah. banget, dia dikhianati dan akhirnya dia dibunuh ya, dipenggal kepalanya Ya, secara dan dia meneror tragis. lah. Gitu. Disinilah motifnya kita harus cari tahu gitu dari film ini. Kenapa sih sebenarnya Ivana ini yang tadinya cinta banget sama orang Indonesia Jadi sampai dendam. akhirnya dia dendam. Iya. Simpel banget sebenarnya. Teror-teror hantu pada umumnya, cuma menurut Iya. gue di sini menariknya ada dari segi cerita. Gitu. Nah kalau ngomongin kita akan review nih ya, mulai dari plot, menurut lu premisnya menarik nggak? Menarik, itu sih dari yang POV-nya si Ambar sendiri Iya. itu memang menarik. Cuma sebenarnya kalau misalkan ngomongin yang lain-lain juga itu kan pada akhirnya sama aja gak sih kayak misalkan horor pada umumnya. Iya. Ya kan di panti terus kayak Benar. dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang bukan miliknya Iya. di otak-atik kayak gitu. Iya, Tapi menurut benar. aku iya sih benar, aku setuju sama Kak Bimo yang menariknya itu ya dari POV si Ambar. Benar. Kalau inget Panti ya, itu kan mirip sama filmnya Kimo sebelumnya. Iya, Ratu Ilmu yang Hitam Ratu kan. Ilmu Iya, Hitam. Di sebenarnya Panti kayaknya juga. gue gak ngerti Benar. kenapa Kimo milih Panti gitu, selalu Panti ya. Mungkin dia punya mas halu yang berhubungan sama panti. Gak ya. tahu ya, gue gak tahu tentang Kimo. Nah, premisnya menurut gue sosok aja, nggak gimana-gimana, cuma treatment terhadap premisnya ini, filmnya ini yang menjadi daya baru lah, daya tarik baru gitu menurut gue, fresh banget ceritanya. Dan untuk dari plotnya sendiri ya layaknya film Indonesia ya, selalu ada beberapa plot hole. Iya, Gitu. dan zero logic ya. Zero Logic nanti kita akan bahas mungkin ya di review spoiler. Tapi kalau plot hole itu seperti biasa lah. Kalau menurut gue di sini kan motifnya Ivana itu menjadi sedikit plot hole kenapa dia mau menghantui para panti yang Iya tinggal di benar, panti itu ya. yang aku pertanyakan juga. Yes, sebenarnya. bener, karena kan ibaratnya panti itu udah berdiri udah cukup lama. Gitu, kenapa baru diteror itu sekarang? Iya, Gitu, pas si Ambar datang lagi. Waktu si kebetulan. Ambar datang lagi gitu. Walaupun di sini Ambar emang cukup sensitif gitu ya. Iya. Di sini yang lebih menariknya lagi. Tapi kalau dibandingin ya sama KKN sama Danur, menurut gua Ivana lebih punya cerita yang simpel ya, yang umum. Tapi bisa dieksekusi dengan baik. Iya benar, aku setuju sih. Bener nggak? Dibanding ya kalau KKN tuh menurut gue ya bedanya nih, dia tuh hanya menampilkan jump scare, hantu horor, dan menurut dia elemen horor dalam sebuah film tuh hanya orang kaget dan orang takut lihat muka setannya itu udah cukup. Iya. Tapi menurut gue beda lah, film horor di Ivana ini menampilkan ketegangan, ambience horor yang ngebuat orang tuh ngerasain feel horor tanpa harus kaget. Benar. Dan Tanpa bener-bener jumpscare suka dia nggak? juga berhasil Iya. gitu loh. Apa kayak nunjukin horornya gitu. Iya bener banget, tapi lu suka? Suka. Tadi bilang nggak suka. Suka. Jadi cuma suka lebih, dia. Suka cuma lebih suka yang di Madah. Oh lagi suka di Mada, Iya. gue belum nonton Mada jadi gue Tapi nggak tahu. sepertinya aku emang kayak orang Indonesia pada umumnya ya. Yang kayak kalau di Madah aku tuh jump scare-nya lebih kelihatan, apalagi wujudnya juga kelihatan banget kan. Jadi Oke. mungkin menurut aku itu lebih horor, tapi kayak ya Ivana sebenarnya kalau misalnya dibilang horor banget juga enggak, cuma itu Iya. sih menurut aku dia menang di premisnya yang menarik. Oke, nah kalau bahas karakter nih ya, ini kan banyak banget karakter nih ya. Dari pantinya tuh ada beberapa lah, sampai ada orang baru di pertengahan yang masuk gitu. Dari segini banyaknya karakter, menurut lu semua tuh penting gak sih?
Penting sih. Penting ya? Iya, penting. Gue juga ngerasa sama sih, karena di sini menurut gue walaupun banyak karakter tapi semua punya background yang jelas, Iya, punya motif benar-benar. yang kuat gitu loh. Jadi semua tuh dapat screen time-nya tuh penuh gitu loh, Iya. masing-masing gitu loh. Even polisinya nanti ada Gak berlebihan juga. nggak berlebihan gitu, pas Bener-bener, banget. iya, iya. Menurut gue suka di sini pengembangan karakternya dan actingnya. Lo ada mau Aku bahas ya? suka banget Sonia Alisa. Sony Alisa Yang ya? jadi Ivana itu pas kan Iya. dia sempat ada ngomong aksen Jepang juga. Oh iya. Sumpah itu keren banget, aku suka banget sih. Iya, gue juga Dia suka kayak banget sih. Bener-bener dia berhasil sih, menurut aku bener-bener berhasil banget. Iya, gue juga setuju sih. Sonia di sini walaupun porsinya nggak terlalu banyak ya untuk iya. flashbacknya, tapi dia bisa manfaatin itu dengan baik sih. Gitu. Even orang-orang Jepangnya ya, Iya. orang-orang Jepangnya menurut gue cukup. Gue nggak kenal sih sama ininya. Sama aku juga, tapi Cuma bau kayak bawang aja nggak sih? Enggak ya, bercanda ya. Maaf. parah banget Iya. tuh. Oh ya, namanya itu Hiroaki Kato. Kato. Yes, bener banget gitu. Nah kalau dari desain produksinya sendiri, ini kan sebenarnya cuma dari apa ya, satu set tempat doang ya? Iya. Bener kan? Cuma di panti aja gitu. Dia panti aja. nggak kemana-mana gitu. Bener-bener. Gimana menurut lo? Aku ngerasa padahal cuma di panti gitu ya, cuma satu spot, tapi mungkin menurut aku berhasil diekspor dengan baik, Yes, bener dimanfaatkan dengan baik. Dan tapi ini sih mungkin ada yang sempet mau aku singgung. Dia tuh kan sebenarnya latarnya itu di tahun 1990-an nggak sih? 9 ya. Iya Iya kan? benar-benar masih Tapi 90-an. sebenarnya ada beberapa yang nggak menunjukkan 90-an menurut aku ya. Apa contohnya? Ya karakternya sendiri kayak misalkan dari mereka berpakaian kurang 90-an. Oh iya, mungkin Tapi pakaiannya ya, benar setuju Iya, gue. tapi Iya itu yang Iya, itu ya. gramophone. Iya itu. Iya. Itu menurut gue udah keren banget sih. Gitu. Dan di sini directing stylenya ya, si Kimo ini menurut gue wah gila, terbaik sih. Gue bilang terbaik karena menurut gue nih ya, buat para director horor, cara buat flashbacknya ini bagus banget. Iya, itu bagus banget, Pak. Gila. Dan itu kayak one shot gak sih? Gue nggak tahu sih itu one shot apa enggak, tapi kayak- oh iya ya perpindahannya Iya ya. kan, perpindahannya itu oke banget. Gila, Aku suka itu menurut gue bagus. Di sini walaupun gelap, kebanyakan gelap, tapi lu nggak sampai Iya. aduh ini gelap, film Iya, apa iya, sih ini bener-bener. gelap banget gitu Masih ya. kelihatan gitu loh. Iya, gitu bener. juga masih dapet. Gue suka banget. Dan kalau ngomongin horor nggak lengkap nih kalau kita nggak ngomongin tentang jump scare. Gitu. Menurut lu gimana jump scare-nya? Sebenarnya biasa aja yang tadi kita udah Biasa sempet aja. singgung. Iya, maksudnya jump scare-nya masih, malah menurut aku ya kayak ada beberapa yang kayak misalkan udah di build up nih sama soundnya segala macam, tapi kayak kita kira kan bakal ada jump scare, tapi pada akhirnya nggak ada gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya jump scare, makanya aku bilang aku lebih suka Danur 2 yang Madah karena jump scare-nya di sini biasa aja, karena lebih ke gore-nya ya mungkin. Gore-nya ya udah pasti. Kimo tuh pasti kalau buat film selalu gore. Nah, Iya, gue rada beda pendapat nih sama lu kan. Karena menurut gue jump scare itu udah biasa. Dia Iya. tuh menurut gue Kimo di sini memberikan kayak aduh ini akan ada jump scare nih, kayaknya akan ada setan deh. Udah dibuild tapi ternyata nggak ada. Tapi lu udah Iya. udah kena feel horornya gitu Iya loh. sih, masih berasa tegangnya ya. Masih berasa tegangnya gitu, dan hantunya pun nggak yang sampai ngagetin gimana-gimana gitu ya. Karena nggak ada kepala juga Bener sih. Dia nggak ada Kan, kepala nggak ada kepala juga, jadi Iya. kayak Jadi ya dia hanya memberikan feel-nya aja. Iya. Ini menurut gue bagus sih ya. Gitu. Dan tapi kalau dari film ini lu ada yang lu nggak suka nggak sih? ada Apa? ada beberapa adegan yang menurut aku yang tadi Zero Logic. Mungkin ini kita mau masuk. Zero Logic ya? Iya. Iya. Mungkin ini ke review spoiler Iya, kali ya. sedikit review spoiler kali ya. Iya, ini ada beberapa yang sangat-sangat Zero Logic menurut aku nih, kayak misalkan contohnya si Ambar ya. Ini menurut aku kayak beberapa adegan itu kayak menunjukkan tidak konsisten gitu loh. Oke. Si Ambar itu kan kalau misalnya kita nonton ya di awal itu kan dia kayak ngeliat pemandangan blur. Iya blur. Iya, blur. Tapi dia masih bisa lihat warna kan. Hmm, Dan bahkan dia mendekat masih bisa lebih masih ngeliat jelas ya. gitu. Hmm. Yang pas dia mau menemukan mayatnya si nenek itu, kan dia ngeliat darah tuh di bawah. Darah kan warna merah, kelihatan kita juga nonton warna merah kan, jelas itu kelihatan banget. Iya. Tapi tuh pas menurut aku dia kayak terlalu lebay gitu gak sih? Terlalu baik gimana? Lebay nih, kayak misalkan dia udah ngeliat darahnya, harusnya dia udah tahu dong. Iya, Itu benar. pasti ada sesuatu kan. Iya. Tapi dia malah mendekat, dipegangin dulu. Padahal dia udah jelas tahu itu kan iya. pasti Iya. udah ada sesuatu yang tidak baik gitu. Ya, tapi kalau menurut gua Pencet lagi lehernya. Pencet itu Sampai gua. muncrat. Itu kayak Bener-bener. Tapi kalau menurut gua rada sedikit wajar karena mungkin dia mikir oke itu darah, tapi mungkin yang dia pikir apakah itu patung Ivana. Patungnya gitu loh, bukan mayat gitu. ya, tapi di awal juga emang dia suka megang-megang patung itu juga. Iya, dia kayaknya lebih ketaci ya love language-nya emang. Nah, tapi kalau gue yang gue rada kurang suka sih mungkin lebih ke Zero Logic-nya ya. Udah biasa banget nih film Iya, Indonesia. Kayaknya pertama dialognya itu beberapa rada cringe ya menurut gue. Parah.
ada beberapa iya. dialog yang cringe, sama kedua tuh zero logic. Kayak maksud gue ya, kita sama-sama tahu lah ketika setannya udah menyerang gitu ya, kenapa lu malah teriak gitu ya. Ya Iya, mungkin bukannya kabur. iya gitu. mungkin kalau teriak pertama ya kayak gitu loh, gue masih mikir waduh serem. Terus 3 menit kemudian gue kayak lu bisa kabur nggak? Maksud gue, bisa Iya, naik nggak gitu kesel loh. sendiri loh nontonnya. Iya gitu loh. Jujur. Malah ada yang so heroik gitu loh ya. Iya. Kenapa lu gak kabur? Kenapa lu malah melawan? Aduh. Tapi itu banyak banget kesempatan buat kabur gitu loh. Iya. Jadi kayak bodoh aja gitu. Iya, jujur itu sih. Mungkin ya lebih ke ini aja sih ya, ke zero logicnya gitu. Tapi kalau ngomongin tentang tadi ya, tadi zero logic dan horor gitu, scene favorit lu ada nggak sih? Ada. Yang udah viral juga di TikTok. Itu yang pas adegan si Ivananya mau dibunuh, yang dia nyebutin sumpahnya itu, yang setiap tetes darahnya dia itu, Iya. yang pas di bagian dipenggal itu keren banget menurut aku ya. Bukan horor tapi lebih ke keren scene itu ya. Iya, tapi itu menegangkan juga sih, karena bener-bener aku deg-degan banget nontonnya pas di adegan itu. Terus kayak detail yang pas kepalanya sampai jatuh. Wah gila itu keren banget Itu sih. keren banget. Itu keren banget sumpah. Gue suka banget. Gue juga setuju sih. Itu salah satu apa ya, scene yang gue juga suka sih. Khususnya kalau dari gue sih Kar, gue tuh suka banget sama scene flashbacknya dia. Iya, Transisi itu flashback gue suka banget. Itu semua scene flashback menjadi scene favorit gue. Tapi kalau yang paling banget gue suka ya sebenarnya simpel banget. Iya. Ketika Ivana berdiri, maksudnya mereka lagi pada ngobrol tapi shotnya itu dari jauh gitu, ngomongin beberapa orang pada di satu screen, terus di belakangnya Ivana tuh diri, terus bilang kak itu tadi kayaknya Ivana diri, terus pas dia lagi yang ngobrol patungnya ya? dia duduk lagi tuh. Iya, itu Maksud gue, serem sih bener hal ya. kayak gitu dong gue kayak wah gila, gue merinding banget gitu Iya loh. sih, tapi bener ya, dia tuh nggak jump scare tapi menegangkannya tuh masih dapet banget. Iya masih dapat banget gitu ya. Ya intinya sih kalau menurut gue ini menjadi horor yang cukup hebat gitu ya. Kuat di cerita, udah bosan mungkin ya. Kimo juga aduh jam scare mulu, gue udah capek. KKN iya gitu kan. Bener. Mending gue coba kuatin di cerita gitu. Dan film Ivana ini menurut gue juga menjadi apa ya, gerbang untuk di tahun ini film horor tuh lagi naik-naiknya banget. Iya. Salah satunya yang mungkin akan menaikkan hype untuk Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Yes, Pengabdi Setan 2 itu sangat kita tunggu banget ya. Iya. Gitu, dan masih banyak lagi sih sebenarnya film-film horor lainnya. Gitu. Dan kalau menurut lu scoringnya gimana? Aku 7. Tujuh. 7 pas, 7 solid. 7. Kayaknya lu gak suka ya bener ya? Kayaknya Aku tuh suka, cuma Iya. aku lebih suka Madah, makanya aku 7 gitu. gue nonton deh Madah nanti. Gue udah capek sama Danur abis gitu. Tapi Madah nonton, sumpah itu bagus. Iya boleh, Danur Universe ya. Karena Ivana mungkin gue mau nonton deh yang sebelum-sebelumnya. Ada hubungannya juga Oh iya, nanti akan ada scene di ininya ya? ending kan. Di ending, makanya gue nggak tahu tuh di ending tuh cerita tentang apa. Nah kalau dari gue scoringnya sih sebenarnya 7,5/10 ya. Gue suka banget gitu. Dan dibanding KKN, Danur dah. Ya jauh sih Bye kalau aja sama deh. KKN ya. Iya, dan KKN mau rilis katanya ya, apa? Iya, extendednya. Iya, uncut versionnya. Aduh, siapa udah. yang mau nonton? Oke lah, paling segitu aja ya Smart Viewers untuk review film horor Ivana. Buat kalian langsung aja nonton Ivana, dan buat kalian juga yang udah nonton langsung aja ya tulis reviewnya Iya, di kolom komentar. Jangan lupa komentar, Bener di-like, banget. di-share juga, di-subscribe juga ya Yes, channel. bener banget. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini aja ya episode Movie Freak kali ini. Akhir kata, aku Karissa pamit. Dan gue Bimo pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.